Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Komunitas Baru Par 10. Allah konsisten dengan janjinya bagian 2. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apakah busur itu? Mengapa yang dijadikan tanda perjanjian adalah busur? Apa korelasinya? Busur adalah senjata atau alat yang dipakai untuk perang, baik pribadi dengan pribadi maupun kelompok dengan kelompok, untuk membunuh musuhnya. Ketika Allah telah menaruhkan senjatanya di awan, hal itu menandai bahwa ia telah mengakhiri peristiwa yang maha dahsyat, yaitu air bah. Apapun kondisi makhluk hidup khususnya dalam diri manusia yang dapat mengubah baik dan buruknya kondisi bumi ini, ya manusia itu sendiri, karena mereka telah diberi mandat oleh Dia untuk berkuasa terhadap bumi dan seisinya. Busur itu salah satu prasasti dari sebuah peristiwa masa lalu, yaitu air bah. Dengan Allah meletakkan busurnya, ini titik tolak adanya paradigma baru, hukuman terhadap pelanggaran dan dosa yang menyentuh pada persoalan hati dan pikiran, atau revolusi iman dan akal budi. Komunitas baru menitik beratkan pada power of faith and power of knowledge. Dosa yang telah mendarah daging dalam kehidupan manusia membuat mereka tidak bisa terlepas dari belenggu itu, sehingga harus ada pribadi yang bersedia berkorban, menyelamatkan manusia dari cengkraman iblis. Yang terpenting di sini kita sebagai anak-anak Allah bisa meneladani kehidupan keluarga Nuh dalam menjaga kekudusan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Dia melalui Roh Kudus-Nya, niscaya kita akan sanggup melalui hari-hari gelombang kehidupan yang akan menimpa kita. Pasca keluar dari bahtera yang dibuatnya, Nuh serta mereka berprofesi sebagai petani, sedangkan jenis yang ditanam adalah anggur. Pada suatu hari ia meminum anggur buatannya sendiri dan mengakibatkan dia mabuk dan bertelanjang dalam kemahnya. Secara kebetulan atau tidak, Ham, salah satu dari ketiga anaknya, melihat auratnya dan diceritakan kepada kedua saudaranya. Kesalahan dari Ham di sini adalah tidak langsung menutupi aurat ayahnya, tetapi justru menceritakan kepada orang lain. Terlalu reaktif yang ditunjukkan Ham untuk segera menceritakan kepada orang lain yang membuat Nuh marah dan mengutuknya. Terkutuklah Kanaan, hendaklah kau menjadi hina bagi saudara-saudara. Inilah konsekuensi orang yang terlalu reaktif dan reaksioner. Mensikapi segala sesuatu dampaknya cukup luar biasa, karena menimpa daerah Kanaan sebagai tempat tinggalnya beserta keturunannya. Tindakan Ham yang reaksioner yang ditunjukkan saat melihat aurat ayahnya dan tanpa lebih dahulu menutupinya, tetapi langsung menceritakannya kepada saudaranya, adalah cermin watak dan karakternya yang terlalu banyak bicara, sedikit bekerja. Dengan kata lain, ia pribadi yang tidak bisa menyimpan rahasia orang lain. Seseorang yang mempunyai watak dan tabiat seperti ini, apabila menjadi seorang pemimpin, pasti tidak bisa menyimpan rahasia bawahannya, dan baik sadar atau tidak bisa membuka dokumen rahasia institusi yang dipimpinnya. Seseorang yang mempunyai watak seperti
1. Berpotensi melakukan tindakan korupsi cukup besar. Atau yang kedua kolusi, dan yang ketiga nepotisme. Watak dan sifat seperti HAM ini integritasnya sangat rendah karena tidak punya keteguhan hati, banyak bicara dan sedikit bekerja, yang membuat kutukan dari Allah, dan ia dijatuhkan karena tindakannya melecehkan ayahnya sendiri. Ia bisa tega dengan ayahnya sendiri, tidak menutup kemungkinan ia tega dengan orang lain. Dilihat dari sudut manapun, HAM bisa disebut orang yang tidak bermoral, bermartabat, dan tidak beretika. Kutukan untuk menjadi budaknya saudara Sem dan Yafet adalah bentuk hukuman yang lebih berat daripada hukuman pidana seumur hidup karena dampaknya sangat luas hingga sampai kepada keturunannya. Hal ini menjadi suatu peringatan untuk berpikir, berucap, dan bertindak hati-hati. Musibah yang menimpa HAM juga termasuk dosa karena lidah, walaupun bentuknya sangat kecil. Yang terletak di organ dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, namun memegang peranan yang cukup vital baik kehidupan manusia. Karena manusia dihormati atau tidak, salah satunya ditentukan oleh peranan lidah. Eksistensi, integritas, kapasitas salah satunya dari lidah yang kecil itu. Organ yang kecil itu sanggup melambungkan pemiliknya ke dalam strata sosial yang paling tinggi dan keuntungan bisnis yang cukup besar. Begitu juga sebaliknya, perkataan yang keluar dari lidah bisa menjatuhkan ke dalam status sosial yang lebih rendah dan membuat bangkrut bisnis yang dia bangun. Supaya identitas eksistensi tetap terjaga dengan baik, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan orang lain di sekitarnya baik, harus konsisten menjaga perkataan lidah. Kata Rasul Paulus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di luar itu datangnya dari si jahat, hanya dengan kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kasih kita mampu mewujudkan semuanya itu. Amin.